Geoffrey Castillion tiba di Bandung. Beckham Nugraha calon pemain terbaik Indonesia. PSSI akan menaturalisasi 5 pemain Brazil. Persija datangkan 2 pemain baru. Dan kabar dari klub Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Penyerang Persib Bandung Geoffrey Castillion akhirnya tiba di Indonesia. Castillion berangkat dari Amsterdam sekitar pukul 10 pagi tanggal 19 Agustus waktu setempat atau jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ia tiba di Indonesia sekitar pukul 19 sore waktu Indonesia Barat. Hal ini terlihat dari unggahan Instastory Castillion. Pihak Persib pun mengunggah datangnya Castillion di akun Instagramnya. Castillion rencananya akan langsung mengikuti latihan pada hari Jumat 21 Agustus 2020. Dengan lengkapnya skuad Persib pun tinggal mencari jadwal uji coba. Pemain Persib Bandung yang menjalani TC Timnas di Jakarta yakni Beckham Nugraha menjadi salah satu pemain terbaik dalam latihan TC Timnas U19. Dalam latihan terakhirnya, Ketua Umum PSSI Iwan Bule memberikan challenge berupa fun game. Dalam fun game ini, pelatih Sintayong diminta menyeleksi beberapa pemain terbaik berdasarkan performa, kualitas, dan kredibilitas. Dan Beckham Nugraha terpilih menjadi salah satu pemain U19 yang memiliki 3 kategori itu. Pelatih Timnas Indonesia memuji penampilan gelandang berusia 18 tahun asal Persib ini. Menurut Sintayong, jika dibina dengan benar, Beckham akan menjadi salah satu pemain terbaik di Indonesia. Saya sudah lihat mereka bermain, baik di senior maupun U19. Ya, memang ada beberapa pemain yang performa dan skillnya di atas rata-rata. Di U19 ada Elkan yang skillnya bagus, tapi sayang dia harus banyak adaptasi. Yang paling menonjol tentu Beckham ya. Pemain ini punya visi yang bagus, skill dan kredibilitasnya juga oke. Saya tidak tahu di klubnya apa dia reguler atau bukan. Tapi jika dia dilatih dengan benar, dia akan menjadi salah satu pemain terbaik di Indonesia, ujar Sintayong. Regulasi pemain U20 di lanjutan Liga 1 2020 membawa dampak bagi sejumlah klub. Ada yang mendatangkan pemain dari diklat mereka, ada yang menyeleksi dari berbagai daerah hingga mendatangkan pemain keturunan Indonesia dan juga pemain asing. Seperti contohnya Bali United yang menyeleksi pemain U20 dari berbagai daerah, Persebaya menyeleksi dari diklat mereka, Persela Lamongan yang dikabarkan mengambil pemain keturunan Indonesia yakni Paul Aro, dan tentu saja Arema dan Persija yang mendatangkan pemain U20 dari legion asing. Setelah Arema mendatangkan 2 pemain asing berusia 19 tahun yakni Henrique Bartoli Jardim dan Pedro Hugo Grillo, kini giliran Persija Jakarta mendatangkan 2 pemain asing berusia 19 tahun yakni Thiago Apolina Pereira dan Mike Henrique Irene de Lima, yang keduanya juga asal Brazil. Kedua pemain asing baru Persija ini terlihat dalam sesi latihan perdana Persija pada 19 Agustus lalu. Menurut manajemen Persija, kedua pemain ini akan menjadi bagian dari skuad Persija dalam regulasi U20 Liga 1 2020. Padahal di skuad Persija, slot pemain asing telah terpenuhi, yakni ada Marco Simic, Rohit Chan, Maklok, dan Marco Mota. Lalu siapa yang akan tersingkir? Kabar mengejutkan datang dari Persela Lamongan.
Dikutip dari laman bolasport.com, dikabarkan anak kandung pelatih Persela Neil Maizer yakni Khairania mengaku dirinya positif COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh wanita yang akrab disapa Rania itu dalam akun Instagram miliknya. Hal ini jelas menimbulkan tanda tanya, apakah ini akan berpengaruh pada rencana latihan Persela di bawah asuhan Neil Maizer? Pasalnya, jika ada salah satu anggota keluarga yang terpapar COVID-19, maka seluruh anggota keluarga harus diisolasi minimal 1 bulan sebelum akhirnya dilakukan proses tes rapid dan swab. Persela rencananya akan mulai latihan pada tanggal 23 Agustus 2020. Madura United dikabarkan mendatangkan satu pemain muda berusia 18 tahun. Pemain ini dikabarkan akan menjadi bagian dari skuad timnas U19. Namun pemain muda ini harus dinaturalisasi terlebih dahulu. Pasalnya meski berdarah Indonesia, namun pemain ini masih berkeluarga negaraan asing. Manajemen Madura United melalui presiden klubnya Ahsanul Kossasi memberikan keterangan tentang hal ini. Ada calon pemain timnas U20 yang diproyeksikan bermain pada Piala Dunia U20 mendatang. Ia akan menjalani seleksi di Madura, ujar Kossasi. Saat ini usianya masih 18 tahun. Ya, Madura mau ikut serta membantu timnas U20 dalam upaya sukseskan pelaksanaan Piala Dunia U20. Jadi kami bersedia memberikan ruang untuk pemain muda, ujarnya lagi. Pemain tersebut diketahui bernama Leo Zhao asal Brazil. PSSI rencananya akan menaturalisasi 5 pemain muda asal Brazil untuk Piala Dunia U20. Kelima pemain itu adalah Pedro Henrique Bartoli Jardim dan Hugo Grillo dari Arema, Thiago Apolianaro dan Mike Henrique dari Persija, dan Leo Zhao dari Madura United. Hal ini dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan pasukan timnas U20. Namun ada yang janggal pada hal ini. Jika memang kelima pemain ini memang pilihan PSSI, lalu kenapa hanya 3 klub ini saja yang dipilih untuk menerima pemain naturalisasi asal Brasil ini? Bukankah pasti setiap klub menginginkan pemain lokal yang bercita rasa asing? Sampai sejauh ini belum ada kejelasan mengapa PSSI akan menaturalisasi pemain asal Brazil ini bertepatan dengan kedatangan mereka ke klubnya saat ini. Jika memang akan dinaturalisasi, pasti klub-klub lain pun pasti berlomba-lomba mendatangkan pemain muda asing. Kabar 5 pemain muda Brazil yang akan dinaturalisasi membuat sejumlah klub bergerak mencari pemain muda yang juga bisa memungkinkan dinaturalisasi atau paling tidak dia keturunan Indonesia. Saat ini ada beberapa pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang bisa jadi rekrutan klub-klub di Indonesia. Mereka adalah itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.